punya tujuan bahwa dia ini adalah orang Kristen. Dan saya punya tujuan untuk membawa orang itu ke dalam iman saya. Lakukan semua apa yang saya bisa itu agar saya minta sama Allah saya waktu itu untuk menyeret dia ini menjadi satu iman dengan saya. Itu tujuan saya waktu itu, saudara-saudara. Setiap yang saya tanya itu tidak bisa menjawab. Al-Quran itu, saya pernah bertanya kepada guru saya bahwa Bapak, kenapa surat ini suruh tidak boleh dibaca, itu kitabnya orang Kristen. Apa masalahnya Bapak kalau memang itu kitabnya orang Kristen, kenapa ada di kitab Muslim? Saya katakan seperti itu. Sudah, nggak perlu panjang lebar. Kamu nggak perlu tahu itu. Bapak pun nggak mau tahu dan nggak perlu tahu seperti itu. Akhirnya saya berpikir begini. Terus ini bagaimana? Saya katakan begitu, saudara-saudara. Saya semenjak itu saya tidak pernah mau bertanya lagi tentang itu. Tapi saya cuma baca Al-Quran setiap rajin sholat, puasa, baca Al-Quran begitu. Memang satu keluarga itu hanya saya saja yang taat kepada ibadah itu. Saya saat ini berdomisili di Lampung, seorang Muslim. Saya taat beribadah pada saat saya menjadi umat Muslim. Saya taat berpuasa, saya taat tentang bagaimana ajaran Muslim. Saya punya tujuan bahwa dia ini adalah orang Kristen. Dan saya punya tujuan untuk membawa orang itu ke dalam iman saya. Saya sampai berpuasa, saya lakukan puasa. Hari Senin, Kamis saya puasa. Hari-hari yang lain, hari kelahiran saya puasa. Bahkan kadang-kadang enggak sampai itu, saya sampai puasa 7 hari. Saya sholat tahajud, saya sholat rajin sekali, baca Al-Quran. Sampai teman-teman saya di kos saya, yang satu kos itu ada teman saya, memang saya kos itu satu rumah besar, dan ada 5 kamar tidur, ada ruang tamu, ada ruang keluarga, ada dapur, sudah lengkap, kita tinggal masuk saja. Itu waktu itu 1 tahun 7,5 juta saya kontrak dengan teman saya 5 orang itu. Ada yang sudah berkeluarga, waktu itu ada yang kerja di ini Gold, ada yang kerja sebagai sopir angkot, ada yang kerja di perusahaan yang di mana saya kerja itu, ada 3 orang. Jadi disitulah saya kos, saya beraktivitas, saya lakukan semua apa yang saya bisa itu agar saya minta sama Allah saya waktu itu untuk menyeret dia ini menjadi satu iman dengan saya. Itu tujuan saya waktu itu, saudara-saudara. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih kamu. Bayangan daripada ayat ini adalah rangkuman dari apa yang akan disaksikan oleh pesaksi kita kali ini. Bagaimana pengakuannya bahwa bukan dia yang telah memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang telah memilih dia. Karena jika seseorang karena pilihannya, karena kesadarannya sendiri, dan dia memilih untuk ikut Tuhan Yesus, maka pada waktu-waktu tertentu ketika ia mengalami persoalan, masalah, tekanan hidup, ia tidak akan pernah berbalik dari jalan yang telah dipilihnya itu. Karena memang kesadarannya sendiri telah memilih jalan, dan oleh kesadaran itu juga ia mengakui bahwa Tuhanlah yang telah memilih dia. Nah, saudara-saudara, kali ini pesaksi kita kali ini akan menyaksikan bagaimana setelah ia memilih untuk ikut Yesus karena dia dipilih oleh Tuhan.
kesadarannya akan pilihan Tuhan. Ia mengalami tekanan dari orang-orang di sekitar dia, dari kakak adiknya. Ya, puji Tuhan ada seorang ibu, ada ibunya yang kemudian membela dia. Namun bagaimana tekanan dari masyarakat itu telah menekan dia, ya, karena dia mengikut Yesus. Tetapi dia tidak pernah kendor, dia tidak pernah mundur. Karena apa? Karena dia berkata, saudara-saudara, dia berkata, saya sudah menyelidiki kitab-kitab suci. Saya sudah menyelidiki tentang kebenaran-kebenaran yang katanya dari Allah. Tetapi saya telah menemukan sesungguhnya kebenaran itu adalah dalam Yesus Kristus. Hanya Yesuslah kebenaran sesungguhnya. Tentang siapa, tentang kebagaimanaan kesiapaan Allah, tentang syarat-syarat harusnya ditunjukkan, disematkan kepada Allah, hanya ada di dalam Yesus. Sementara yang lain itu, ya, bagaimana Allah berkuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha hebat, itu tidak dapat dibuktikan. Karena itu dia memilih Yesus. Nah, bagaimana kesaksiannya? Mari kita ikuti pernyataan-pernyataan yang luar biasa, dan doa kami saudara kiranya diberkati oleh Tuhan. Selamat menyaksikan. Amin, Nama puji Tuhan. saya Yulia Anggraini Bonai. Saya saat ini berdomisili di Lampung dan saya mempunyai latar belakang dari seorang Muslim yang dari orang tua adalah semua mayoritas Muslim. Saya taat beribadah pada saat saya menjadi umat Muslim. Saya taat berpuasa, saya taat tentang bagaimana ajaran Muslim. Dan saat ini saya mau memberikan kesaksian bagaimana saya bisa menjadi umat Kristus, menjadi anak Bapa yang di surga, itu dalam perjalanan hidup yang luar biasa. Berawal dari masih kecil, saya 5 bersaudara, 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saya anak nomor 3 dan adik di bawah saya adalah laki-laki. Dan yang paling bontot perempuan. Mengawali hidup saya pada saat saya umur 5 tahun atau 6 tahun. Saya mengalami sakit panas yang luar biasa. Saya sakit selama kurang lebih 7 bulan lebih, itu sakit panas. Orang tua saya sudah membawa ke dokter, ke pengobatan tradisional, ke orang tua Pak Haji itu waktu itu. Dan saya tetap belum sembuh. Saya masih panas. Dan pada saat saya merasakan sakit, saya masih ingat pada saat itu saya tidur tengah malam, saya dibelai oleh seseorang yang berjubah putih. Dan waktu itu saya belum mengerti kalau siapa itu, Tuhan atau siapa, saya tidak mengerti. Akan tetapi saya tidak bercerita dengan orang tua, saya lupakan begitu saja. Sampai saya menginjak sekolah SD kelas 5. Sekolah SD kelas 5 itu, di SD itu banyak kegiatan. Ada paduan suara, ada nari, dan saya sangat suka sekali dengan semua itu. Pada saat saya mengikuti paduan suara di sekolah untuk perpisahan kakak kelas waktu itu, teman-teman saya mengatakan kepada
gembala mereka, karena teman-teman saya itu banyak yang Kristen waktu itu, teman SD, dan saya tinggal tidak jauh dari gereja. Setelah mengatakan kepada Bapak Pendeta, saya punya teman tapi Muslim, kata teman saya itu kepada Bapak Pendeta. Bapak Pendeta itu namanya Bapak Simon. Dan waktu itu saya dipanggillah sama teman-teman saya itu untuk diajak ke rumah Bapak Pendeta. Dan saya pun ikut waktu itu. Teman-teman saya mengatakan bahwa kamu mau nggak ikut paduan suara di tempat aku? Di mana? Di gereja. Di gereja. Untuk apa? Untuk Natal nanti. Dia bilang seperti itu, tapi ya nanti saya harus minta izin sama orang tua saya dulu, saya katakan seperti itu. Setelah saya pulang, saya minta izin sama ibu dan sama bapak saya katakan, ibu boleh enggak teman-teman mengajak saya paduan suara di gereja untuk Natalan, dan Bapak Pendeta kasih tahu saya bahwa saya suruh izin ibu untuk ikut paduan suara begitu. Karena latar belakang orang tua saya bukan orang tua yang punya keyakinan fanatik begitu, tidak. Akan tetapi beliau berdua itu, baik ibu sama bapak itu adalah Bhinneka Tunggal Ika lah, nggak membeda-bedakan mana yang iman mana yang baik, iman mana yang jelek, itu tidak seperti itu. Kami dididik ini semua dari kakak adik dididik semua harus belajar menghargai, menghormati keyakinan lain, itu seperti itu. Dan pada saat itu, saudara, apa yang dikatakan orang tua saya? Ikut saja, Dok, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Dok. Kamu ikut, hargai mereka juga. Apalagi Bapak Pendeta sudah baik, Dok. Bapak Pendeta itu baik sama semua orang, kata ibu saya seperti itu. Dan pada akhirnya saya ikutlah berlatih, latihan menari, latihan paduan suara, yang sebenarnya saya itu tidak tahu bagaimana. Kalau background saya waktu itu adalah kalau menyanyi itu qosidah, tapi ini menyanyi diiringi oleh gitar dan alat musik yang lain. Disitulah saya dikatakan boleh belajar di situ, karena awal mulanya saya tidak pernah tahu seperti itu. Singkat cerita, saya bisa tampil di gereja, dan terus selama 2 kelas 5 sampai kelas 6 itu saya Natal ikut berpartisipasi ke gereja itu. Setelah seperti itu, menginjaklah sesudah lulus saya melanjutkan sekolah di SMP. Waktu itu di sekolah SMP berjalan dengan mulus saja, karena saya menyukai banyak teman, saya tidak pernah pilih-pilih dengan teman, akhirnya teman saya banyak. Tapi di situ saya mulai belajar dalam membaca Al-Quran itu tentunya ada seorang guru. Pada saat membaca Al-Quran itu, saya pernah bertanya kepada guru saya bahwa, Bapak, kenapa surat ini suruh tidak boleh dibaca, itu kitabnya orang Kristen. Apa masalahnya, Bapak, kalau memang itu kitabnya orang Kristen, kenapa ada di kitab Muslim? Saya katakan seperti itu. Sudah, nggak perlu panjang lebar, kamu nggak perlu tahu itu. Bapak pun nggak mau tahu dan nggak perlu tahu seperti itu. Akhirnya saya berpikir begini, terus ini bagaimana? Saya katakan begitu, saudara-saudara. Saya
semenjak itu saya tidak pernah mau bertanya lagi tentang itu. Tapi saya cuma baca Al-Quran setiap rajin sholat, puasa, baca Al-Quran begitu. Memang satu keluarga itu hanya saya saja yang taat kepada ibadah itu. Dan disitulah kenapa orang tua saya memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada saya, karena saya itu segala sesuatu tidak pernah, orang tua mau bicara apa, saya duduk diam, dengarkan. Kalau saya suka, ya saya lakukan. Kalau saya nggak suka, ya saya minta maaf, saya tidak bisa lakukan. Itu saja. Singkat cerita, setelah saya lulus SMP itu, sebelum lulus SMP, saya sudah bisa protes kepada teman saya yang Kristen itu. Saya pertanyakan begini. Saya punya teman namanya Maria Happy Sutarsi, orang Kristen, dan saya tak pertanyakan begini. Biasa kalau memang saya dengan beliau ini, besaran beliau umurnya lebih dari saya, jadi saya panggil dia yuk begitu. Ya kayak seperti orang kampung lah. Yuk. Kenapa sih harus nyembah patung? Ya yuk, tahu tidak, kalau Tuhan, kalau yang namanya Allah itu nggak kelihatan. Dan kalau Allah itu nggak bisa disamain dengan gambar, dengan patung, saya bilang begitu. Mungkin wajarlah pertanyaan-pertanyaan itu, karena background yang sudah ajarannya seperti itu, dan maksudnya tidak ada gambar-gambar yang ini loh Tuhan kita seperti ini loh Nabi kita seperti ini, itu tidak. Jadi ya mungkin itu wajar pertanyaan itu. Itu berlanjut sampai, dan itu memang tidak bisa jawab mereka. Setiap yang saya tanya itu tidak bisa menjawab. Setelah begitu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, memang mungkin pada saat itu saya tidak memiliki keberuntungan untuk melanjutkan sekolah kembali. Jauh-jauh hari sebelum ujian itu saya sudah katakan kepada orang tua bahwa Bapak, nanti saya mau mendaftar sekolah di SMA Swadipa di Natar, saya katakan seperti itu. Orang tua saya katakan, sini Nduk, duduk sini sama Bapak, begitu. Saya duduk dengan Bapak bersebelahan dengan Ibu. Nduk, tahu enggak, Bapak ini tani, Bapak ini cuma nyangkul. Beliau katakan seperti itu. Terus kalau kamu mau sekolah, nanti bagaimana kalau nggak bisa lanjut, begitu. Nah, singkat cerita, saya ini anak yang paling kalau mempunyai keinginan, cita-cita, kalau yang baik itu, orang tua saya seperti itu. Saya menangis, saya berdoa, saya menangis, saya sholat, saya baca Al-Quran, saya menangis, saya sholat tahajud malam. Saya katakan kepada Tuhan waktu itu, Tuhan saya waktu itu, ya Allah, apakah saya tidak bisa sekolah? Apakah saya tidak ada orang yang bisa membiayai saya sekolah? Saya ingin sekolah, saya ingin pintar, nggak mau seperti kakak saya, nggak mau seperti orang tua saya katakan seperti itu. Tapi apalah, tidak ada jawaban. Akhirnya pada saat itu saya sudah pupus, harapan saya hancur. Akan tetapi dalam harapan hancur itu saya tidak melakukan hal yang buruk yang membuat diri saya terjerumus dalam dosa, tidak. Yang membuat orang tua saya susah, sakit hati, tidak. Akan tetapi
disitulah pada saat saya selesai sekolah SMP, saya mendaftar sendiri dengan teman, ikut orang tua teman, dan saya diterima pada saat itu. Saya diterima, saya sekolah 3 kali atau 4 kali kalau nggak salah. Saya nggak ada biaya, saya jauh sekolahnya, kurang lebih 15 kilo, dan kalau mungkin saya harus tiap hari pergi ke sekolah, saya nggak punya biaya, saya nggak punya transport. Kalaupun saya mau kos di sana, saya nggak punya uang, saya nggak mau merepotkan orang tua. Akhirnya saya urungkan sekolah. Saya sekolah 3 hari atau 4 hari itu. Waktu itu saya tidak sekolah, saudara. Dan apa yang terjadi? Ada seorang pemuda yang tiba-tiba suka sama saya. Ada dua laki-laki yang suka sama saya. Yang pertama adalah dia seorang tentara. Dia sudah waktu itu sudah punya istri, beliau sudah punya anak, dan beliau ini melamar ke orang tua saya. Orang tua saya katakan bahwa saya tidak bisa putuskan karena semua itu anak saya yang menjalankan. Seperti itu. Lah, singkat cerita, laki-laki yang satu ini kan belum melamar. Akan tetapi saya sudah mendengar bahwa dia melamar saya. Saya lari dari rumah, lari bukan terus lari kabur pergi, enggak. Akan tetapi saya lari dari rumah itu menuju ke teman saya itu, kebetulan teman saya itu ada main di rumah temannya. Saya katakan, kamu mau enggak? Katanya kamu mau melamar aku. Kamu mau enggak melamar aku daripada aku dilamar oleh seorang yang sudah punya istri? Saya katakan seperti itu waktu itu. Terus nanti saya harus bicara dulu sama orang tua saya mau, katanya seperti itu. Akhirnya singkat cerita, dialah yang melamar saya, dan orang tua saya bertanya kepada saya, Dok, itu ada yang mau melamar kamu, sekarang kamu hadapin sendiri, mau enggak itu? Terus sementara kemarin kakak itu juga melamar kamu, Bapak enggak mau memutuskan karena semua itu tergantung sama kamu. Itu saudara, pada saat itu saya langsung katakan, karena untuk apa? Saya ingin sekolah, akan tetapi tidak ada satupun orang yang waktu itu yang mau menolong saya untuk melanjutkan sekolah. Singkat cerita, laki-laki yang melamar saya ini adalah seorang Kristiani. Saya tidak tahu kalau pada saat itu Kristiani. Pada saat saya setelah ijab kabul dengan iman saya baru selesai ijab kabul itu saya dibawa pulang ke orang tua dia. Setelah sampai di rumah dia, saya kaget begitu melihat ternyata dia seorang Kristen. Orang Kristen Katolik, orang tuanya seorang ketua sidang, dan saya di situ kaget. Saya tanya kepada dia, kenapa Mas, kenapa enggak bilang kalau Kristen kalau ini? Untuk apa? Saya bilang, pastilah saya menikah ikut kamu perempuan. Itu jawabannya. Dan saya di situ itu kaget setengah mati loh. Kok dia bisa mengorbankan keyakinannya seperti itu, sedangkan saya tidak tahu, saya tidak memaksa dia untuk
untuk mengorbankan keyakinan seperti itu. Singkat cerita, saya berumah tangga dengan beliau selama kurang lebih 2 atau 3 tahun kami jalani, akan tetapi dalam rumah tangga itu tidak ada kedamaian, tidak ada sukacita, tidak ada hal yang bisa sepaham dengan diri saya. Karena saya bikron, anak yang terdidik dari kecil untuk disiplin, jujur, untuk belajar menghargai, menghormati orang tua, dan ada di situ tepo seliro, welas asih, tenggang rasa, itu kami pelajari dari kecil, dari orang tua itu. Setelah saya menjalani, loh, kok seperti ini? Akhirnya saya memutuskan, saya sudah mempunyai anak, 1 perempuan, saya memutuskan untuk kita berpisah secara baik-baik. Pada saat saya berpisah ini, saya tahu, saya masih kecil dan saya seorang janda. Saya tidak mau hidup saya difitnah, dihujat atau dilecehkan, itu saya tidak mau seperti itu. Akhirnya, singkat cerita, setelah saya berpisah, saya titipkan anak saya kepada orang tua saya. Saya waktu itu pergi ke Bogor, dan ke Bogor itu saya tidak tahu. Sebelumnya saya tidak pernah pergi ke Jakarta ataupun ke Bogor. Pada saat itu saya hanya dikasih alamat teman saya yang sudah ada di Bogor. Singkat cerita, saya pergi ke Bogor. Saya tiba di Bogor, saya katakan ke teman saya, kaget. Loh, kenapa kamu sampai di sini? Mas, saya mau kerja. Hei, kamu gila atau bagaimana? Kata dia, saudara-saudara. Saya katakan, Mas, jangan tanya itu dulu. Saya mohon maaf, saya belum bisa jawab sekarang. Yang terpenting, tolong saya, bisa bantu saya enggak? Saya ingin kerja, saya katakan seperti itu. Waduh, kamu mau kerja? Dengan kamu punya ijazah seperti itu, kamu mau kerja? Begitu. Waktu itu saya cuma memiliki ijazah SMP, saudara-saudara. Kalau ijazah SMP, kerja di Jakarta tahun 2000 itu, mungkin itu semua sudah sangat sulit lah. Sangat sulit. Dan waktu itu saya kebetulan sama-sama bertemu dengan teman saya yang orang Jogja, namanya Mbak Eni itu. Beliau itu pulang dari Serang, beliau kerja di Serang di Krakatau Steel. Beliau katanya kena pengurangan karyawan, akhirnya beliau pulang ke Bogor, ketemulah sama saya 1 bis pada saat saya mau ke Bogor dari Serang, Serang menuju ke Bogor, terminal Bogor. Nah, singkat cerita, saya sudah sampai di situ, saya kontak dengan dia kasih nomor telepon, akhirnya saya katakan, Mbak Eni, saya mau kerja, tapi saya ijazahnya cuma SMP. Dok, kamu mau nggak datang ke rumah Mbak Eni? Di mana Mbak? Di Tajur, katanya, di Tajur. Nanti kamu, Dok, dari Citerep naik Kosup sampai ke Ciawi. Nanti dari Ciawi naik 02 sampai turun di Tajur begitu. Kalau enggak turun di Sukasari, nanti Mbak Eni jemput begitu. Singkat cerita, benar saudara, saya memberanikan diri untuk pergi ke Tajur, ketemu teman saya. Singkat cerita saya, bagaimana saya katakan kepada tantenya, waktu itu tantenya adalah kepala sekolah SMA negeri di Bogor, dan saya katakan, Tante,
saya mohon maaf, saya pengen kerja, tapi ijazah saya SMP. Kenapa, Dok, kamu kok nggak sekolah dulu? Saya ceritakan semuanya. Dan akhirnya tante itu, kasihan, Dok. Ya, nanti tante bantu kamu 3 bulan ya di sini, jangan kerja dulu, ke 3 bulan saja. Nanti tante ajar kamu supaya kamu dapat ijazah SMA. Beliau bilang begitu. Saya, alhamdulillah, saya sholat tahajud. Saya bersyukur kepada Tuhan saya waktu itu. Dan setelah singkat cerita, saya dapat ijazah, saya melamar di perusahaan teman saya yang di Sentul itu. Saya melamar di perusahaan tekstil. Akhirnya waktu itu saya diterima karena mungkin banyak yang melamar, tapi cuma 4 orang yang diterima, termasuk saya, anak dari Bali, dari Tegal, dan dari Gombong waktu itu. Dan setelah saya kerja di situ selama 1 tahun, di tahun 2000 sampai 2001, saya 2001 hari libur kerja itu hari Sabtu dan Minggu itu saya hari Sabtu sore saya pergi ke adik saya yang paling bontot itu di perumahan belakang bandara, di perumahan Garuda itu. Saya datang ke situ. Saya bertemulah dengan teman waktu itu pada saat saya pergi dari Lampung pergi ke Bogor itu, saya bertemu dengan anak Sumatera, dan saya berkenalan waktu itu. Lah, kembali saya bertemu, saudara-saudara, kembali saya bertemu setelah 1 tahun kemudian saya bertemu teman saya ini yang orang Sumatera itu di Terminal Kalideres. Saya turun dari Mayangbati, dari bis di Kalideres, saya bertemulah dengan dia. Dia kejar saya tidak tahu, tapi dia kejar saya. Yulia, kamu mau kemana? Saya kaget, kok ada yang panggil saya menengok ke belakang, saya ingat-ingat siapa itu. Akhirnya saya ingat bahwa dia itu teman yang waktu itu kenalan sama saya. Saya katakan, oh saya mau ke adik saya, ke Teluk Naga, saya katakan seperti itu, di belakang Bandara Soekarno, saya katakan seperti itu. Terus, oh ya, hati-hati ya. Ya, ngapain kamu di sini? Saya katakan gitu. Biasa, kerja begitu. Setelah itu, kembali saya singkat cerita, saya pulang. Saya bertemu dia lagi, kalau pergi ke Tangerang saya libur, ketemu dia lagi di Kampung Rambutan, Terminal Kampung Rambutan. Akhirnya, lambat laun, dia mengutarakan bahwa dia suka sama saya, dan saya pun waktu itu belum menjawab. Akan tetapi seiring berjalannya waktu saya katakan, oh iya, tapi iman kita ini beda. Tapi saya di situ punya tujuan, saudara-saudara. Saya punya tujuan bahwa dia ini adalah orang Kristen. Dan saya punya tujuan untuk membawa orang itu ke dalam iman saya. Saya sampai berpuasa, saya lakukan puasa. Hari Senin, Kamis saya puasa. Hari-hari yang lain, hari kelahiran saya puasa. Bahkan kadang-kadang enggak sampai itu, saya sampai puasa 7 hari. Saya sholat tahajud, saya sholat rajin sekali, baca Al-Quran. Sampai teman-teman saya di kos saya, yang satu kos itu ada teman saya, memang saya kos itu satu rumah besar, dan ada 5 kamar tidur, ada ruang tamu, ada ruang keluarga, ada dapur, sudah lengkap, kita tinggal masuk saja. Itu waktu itu 1 tahun 7,5 juta saya kontrak dengan teman saya 5 orang itu. Ada yang sudah berkeluarga, waktu itu ada yang kerja di ini Gold, ada yang kerja sebagai sopir angkot, ada yang kerja di perusahaan yang di mana saya kerja itu,
ada 3 orang. Jadi disitulah saya kos, saya beraktivitas, saya lakukan semua apa yang saya bisa itu agar saya minta sama Allah saya waktu itu untuk menyeret dia ini menjadi satu iman dengan saya. Itu tujuan saya waktu itu, saudara-saudara. Tapi apalah, rancanganku bukan rancanganmu. Rancanganmu bukan rancanganku, kata Tuhan. Akhirnya sia-sia itulah. Singkat cerita, saya diperkenalkan kembali malah sama dia itu. Justru bukan saya yang terpikat, bukan dia yang terpikat, akan tetapi saya yang semakin terpikat dengan dia karena ajakan dia. Ayo, Yul, mau ikut enggak? Kemana? Saya kan kerja, enggak bisa kemana-mana, saya katakan seperti itu. Ya nantilah sediakan waktu pulang kerjalah, nanti saya jemput. Kemana? Ada kegiatan sosial loh, baguslah untuk kamu mengisi luang waktumu, kata dia. Karena saya pertama sudah katakan bahwa saya ini paling suka sekali kegiatan sosial, saya katakan seperti itu. Singkat cerita, saya diperkenalkan dengan satu gembala yang melayani di tol Jagorawi itu, dengan anak-anak jalanan yang begitu banyak sekali, ada mungkin 20 sampai 25 orang lah, dengan berbagai macam karakter. Ada yang sudah tua, ada yang setengah umur, ada ibu-ibu, ada anak muda, ada anak-anak. Singkat cerita, saya katakan kepada Bapak Gembala itu, mohon maaf Bapak, tujuan saya adalah cuman pelayanan sosial, saya katakan seperti itu. Bukan saya ingin tahu ajaran Bapak, ajaran teman-teman saya ini orang Muslim Pak, saya tidak mau menjadi orang Kristen, saya katakan seperti itu. Sudah. Terus singkat cerita, Bapak Pendeta itu ya sudah nggak apa-apa kok. Yul, kamu nanti tunggu di situ agak jauh nggak apa-apa, agak dekat nggak apa-apa, katanya seperti itu kata Pak Pendeta. Tapi saya itu memang duduk kira-kira dari mereka itu renungan, saya duduk itu kira-kira berjarak 5 meter lah kurang lebih. Di situ saya persiapkan untuk apa yang dibagi untuk anak-anak itu, saya sudah persiapkan minum, makanan, dan lain sebagainya, saya sudah persiapkan begitu. Setelah selesai ibadah, saya sudah bagikan, terus satu kali, singkat cerita satu kali itu ada seorang donatur, beliau dari Gereja Kristus di Bogor. Beliau ini yang mempunyai perusahaan Olimpik. Mohon maaf, saya tidak bisa sebutkan namanya beliau karena ini adalah privasi, dan saya bertemu dengan beliau, dengan semua teman-teman, semua dengan Bapak Pendeta, diperkenalkan kepada saya bahwa Yul, ini Bapak ini yang selalu memberikan, ini yang menjadi donatur kita untuk anak-anak jalanan. Dan saya pun, oh salam kenal Bapak, saya katakan seperti itu. Terus beliau tanya kepada saya, siapa namamu? Nama saya Yulia Pak, saya katakan seperti itu. Terus beliau bilang, jangan panggil saya Bapak, panggil saya Papi saja. Ternyata beliau itu adalah orang Manado, Cina Manado, dan beliau katakan panggil Papi saja supaya lebih akrab begitu. Saya panggil Papi dan beliau katakan begini, Yul, kamu nggak ikut ibadah. Mohon maaf Bapak, saya Muslim, saya katakan seperti itu. Oh, kamu Muslim. Yul, saya ini tidak percaya kalau kamu Muslim, Yul. Saya lihat kamu itu anaknya ceria, murah senyum, terus lemah lembut, hormat sekali kalau sama siapa-siapa. Hormat sama temanmu juga sangat hormat sekali.
beliau katakan seperti itu. Mohon maaf Bapak, saya Muslim, saya katakan seperti itu. Singkat cerita, akhirnya kita berjalan selama 2 tahun sambil saya selalu dihadapkan dengan masalah ibadah mereka, dan saya selalu tetap pada iman saya katakan saya tidak mau jadi Kristen. Saya tetap malah rajin sholat tahajud, baca Al-Quran, saya malah menggebu-gebu puasa, seperti itu. Singkat cerita, pada saat saya diajak teman saya itu diperkenalkan dengan Bapak Yohanes, Bapak Dede. Bapak Yohanes adalah beliau donatur rumah singgah yang ada di Kampung Rambutan, anak-anak jalanan juga. Dan diperkenalkan oleh Pak Dede itu dari Tasik. Beliau adalah Ustadz Kiai yang mengajar di pesantren di Tasik. Terus diperkenalkan dengan Ibu Deborah Fang. Beliau adalah gembala yang dari Jakarta. Diperkenalkan, akhirnya disitulah kami sharing begitu tentang firman Tuhan. Akan tetapi saya tidak tergerak sedikit pun untuk mau mengikut apa yang diajarkan kepada saya. Di suatu kali, singkat cerita, teman saya itu memberikan satu Alkitab. Bukan teman saya, Pak Dede itu. Pak Dede itu memberikan satu Alkitab kepada saya. Alkitab itu Alkitab bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani dengan terjemahan bahasa Indonesia. Dan saya disuruh untuk baca Indonesia, bahasa Indonesianya saja yang saya harus baca. Kalau Ibrani kamu tidak mengerti, kata Pak Didik seperti itu. Dan saya simpan sampai rumah. Saya simpan, satu saat teman saya itu membawa Alkitab kembali ke kosan saya, dan saya masih membaca Al-Quran. Waktu itu saya baca Al-Quran Al-Karim, karena saya mau menyelidiki. Setelah saya pergi ke Jakarta itu, pertanyaan yang masih mengganjal waktu itu adalah pertanyaan saya tentang bagaimana surat Al-Nisa itu yang ada dalam Al-Quran, kenapa itu suruh melewatkan, tidak boleh dibaca, itu adalah kitab orang Kristen. Seperti itu masih mengganjal sekali dalam pikiran saya. Akhirnya saya pergi ke Gramedia, saya beli Alkitab Al-Karim. Dari situ saya belajar. Tujuan utama saya adalah baca Al-Nisa. Di situ saya terpero. Saya tidak bisa berkata-kata. Saya melotot, saya lihatin apa yang ada dalam isi itu. Bahwa Isa yang mempunyai jalan yang lurus, yang menjadi Siratul Mustaqim itu. Dari situ saya kaget setengah mati. Akhirnya saya berusaha sembunyi-sembunyi itu Alkitab yang dikasih sama Pak Dede itu saya buka. Bukan saya fanatik untuk terus saya haram, saya najis, tidak seperti itu, tidak. Saya ingin tahu, ingin menyelidiki itu. Saya buka, tiba-tiba saya buka. Luar biasa. Ya. Saya buka, dari situ Alkitab saya buka itu waktu itu. Saya mau cocokkan dengan Al-Quran Al-Karim saya yang saya imani waktu itu. Saya buka, saya cocokkan. Baru pertama kali saya buka kejadian itu, saya sudah dibukakan oleh Tuhan apa yang menjadi ganjalan dalam pikiran saya.
Tuhan bukakan saya membaca firman Tuhan pada saat di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai selesai itu saya terperangah. Saya katakan, luar biasa. Inilah yang saya mau. Inilah yang saya mau. Saya ingin tahu semuanya itu. Dari situ saya belajar dengan sembunyi-sembunyi. Waktu itu saya di kosan saya, ada teman saya umpetin Alkitab itu, saya umpetin. Nanti kalau teman saya nggak nginep ke tempat saya atau nggak ada di tempat saya buka Alkitab itu, saya belajar. Tiba-tiba terbukalah dalam Yesaya 43 ayat 10 dan 11. Bapak Franky boleh mohon di... Baik. Yesaya 43, saya buka Bu ya. Ayat 10 dan ayat 11. 10 dan 11 ya. Oke. Iya, sudah di layar Bu, bisa dilihat. Ya. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Saya terperangah. Tiba-tiba saya meneteskan air mata. Kenapa selama ini saya tidak mau menyelidiki kitab lain? Kenapa selama ini saya mempertanyakan hal-hal yang tidak pantas saya tanyakan kepada teman-teman saya orang Kristen? Saya katakan dalam hati seperti itu. Ayat yang selanjutnya, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Di situ saya terperangah, saya kaget, saya sudah mulai goyah, sudah mulai bimbang, pokoknya pikiran saya sudah tidak karuan lah. Pokoknya saya mengingat ayat ini. Dan saya kembali membaca, menyelidiki. Bertemulah dengan satu ayat lagi, yaitu yang di dalam Yohanes 14 ayat 6. Pak Franky boleh mohon ditayangkan. Baik. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Saya share. Silakan Ibu. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan saya lebih terperangah lagi, Bapak. Pada saat itu, saudara, bagaimana yang saya hadapi selama ini, yang saya imani, yang saya kagumi, yang saya bangga-banggakan, saya perjuangkan bahwa inilah iman saya yang benar. Inilah kitab saya yang benar. Ternyata saya salah. Singkat cerita, saya temuin teman saya itu. Saya katakan kepada teman saya, orang Kristen itu seperti apa sih? Saya katakan seperti itu. Apa jawabnya, saudara? Orang Kristen itu ya Kristus itu. Kalau tahu sifatnya Kristus ya tahu. Orang Kristen itu. Oh, luar biasa dalam hati saya, Bapak. Oh, baguslah. Saya katakan seperti itu. Kenapa? Enggak, memang saya juga inginlah menyelidiki loh. Kemarin kan sudah dikasih kitab sama Pak Dede. Oh ya, bolehlah nanti saya selidiki. Padahal saya sudah membaca itu, sudah menyelidiki. Singkat cerita, saya
bertemu lagi kepada dengan Bapak Pendeta, sharing di itu dengan saya tidak mengikuti sharing, akan tetapi saya tetap melakukan tugas saya sebagai pelayan untuk kegiatan sosial itu, membagi-bagi itu. Tapi saya sambil mendengarkan, saya katakan kepada mereka, saya tidak akan mengganggu mereka, saya tidak akan mendengarkan, saya akan fokus untuk pelayanan ini saja, saya katakan seperti itu. Tapi saya bohong di situ, saya padahal mendengarkan, telinga saya mendengarkan, dan disitulah saya memberanikan diri pada saat ada pertemuan kembali, ada banyak bapak-bapak, ibu-ibu pertemuan itu. Terus saya masih mau itu, setelah itu saya mau mendengarkan firman Tuhan, mau. Tiba-tiba di saat hari lain, singkat cerita, saya dibawa ke gereja oleh teman Batak itu, teman saya orang Sumatera itu, yang suka sama saya itu, tiba-tiba dia bilang tidak bawa ke gereja, dia bilang, Yul ikut yuk, ada ini, ada undangan, saya ada undangan, saya malu kalau enggak bawa teman, kan kamu pacarku, masa aku suruh pergi dengan orang lain, kata dia seperti itu. Tapi saya kerja, enggak, nanti sore kamu pulang kerja jam 3 lah, jam 4, loh jam 3 saya belum pulang, saya katakan seperti itu. Nanti setengah 4 saya baru pulang, bisa keluar, ya mungkin kalau karyawan yang lain boleh, sudah keluar jam 3. Kalau saya kan mungkin harus laporan dulu, saya katakan seperti itu. Terus ya nanti saya tunggu. Singkat cerita, saya dijemput di perusahaan saya, di depan perusahaan. Saya keluar dari perusahaan, tiba-tiba di dalam angkot itu sudah ada dia. Langsung saya naik, saya sampai di kosan saya turun, saya ambil pakaian, ganti, terus saya berangkat lagi. Sampai di sana, tiba-tiba, loh, kok ini dalam gereja, saya katakan seperti itu. Saudara, saya kaget setengah mati. Kenapa? Kok dibawa ke gereja saya? Katanya ke undangan. Iya, kan teman saya menikah di gereja ini. Saya katakan, ya Tuhan, ya Allah, saya mohon ampun ya Allah, saya bukan orang Kristen. Saya masih berontak seperti itu. Itu dalam hati saya masih berontak seperti itu. Akhirnya, singkat cerita, selesai dari gereja itu, saya pulang. Sebelum pulang saya ditanya oleh Bapak Pendeta, pada saat ada perjamuan di situ, ada jamuan, setelah ada pernikahan itu, ada makanan, terus kita suruh berdoa dulu, tiba-tiba saya ditunjuk suruh berdoa. Saya kaget setengah mati. Saya katakan begini, Pak Pendeta, saya ini orang Muslim, kok saya ditunjuk untuk berdoa? Saya katakan seperti itu. Apakah enggak salah? Saya katakan, terus enggak apa-apa, berdoa saja. Ini tadi kan kamu sudah ikut menyaksikan pemberkatan, jadi enggak apa-apa, kamu berdoa saja. Saya bingung, saudara. Saya mau berdoa apa? Sementara doa yang saya doakan, yang saya ucapkan itu selalu doa-doa lafal yang memang sudah ada di kitab, di Al-Quran. Saya bingung. Saya katakan begini doa saya, ya Allah, makanan ini sudah tersedia. Kami memakannya, ya Allah, berikan kesehatan. Amin. Itu saja yang saya doakan. Karena saya tidak tahu bagaimana cara berdoa. Sementara saya masih Muslim waktu itu. Singkat cerita pulang, saya di jalan itu diantar pulang dari mulai Kampung Rambutan naik Kosup itu sampai di Citerep itu saya marah dengan teman saya itu. Bagaimana kamu bisa bawa saya seperti itu? Kalau mau bawa itu tanya dulu. Ini mau enggak? Jangan seperti ini paksa saya untuk
mengenal, melihat bagaimana apa yang kamu lakukan tentang iman kamu, saya katakan seperti itu. Terus dia, sudah nggak apa-apa, saya minta maaf ya. Saya dalam hati, luar biasa. Kenapa saya marah-marah masih minta maaf? Saya katakan dalam hati seperti itu. Singkat cerita, saudara, tidak berjalan lama. Saya sudah menyelidiki semua kitab, saya sudah selidiki bahwa Yesus itu yang luar biasa. Disitulah, tapi hati saya masih memberontak. Memberontak, saya sholat tahajud, saya puasa, sholat tahajud, baca Al-Quran sampai teman-teman yang sama-sama satu kos itu, satu rumah itu, ya mohon maaf ini beda kamar masing-masing, tapi satu rumah itu heran ke saya. Saya salut dengan dia sudah pulang kerja capek, dia masih pulang sholat, berpuasa, dia baca Al-Quran, bagus sekali bacanya. Saya pengenlah diajarin sama dia. Itu cowok itu, 2 cowok itu katakan seperti itu. Terus singkat cerita, saya sholat tahajud, saudara-saudara. Saya sholat tahajud, sholat pertama, malam pertama itu. Pertama malam setelah saya pulang dari gereja, malam pertama saya sholat tahajud. Di situ saya tidak bisa baca apa-apa, saudara. Saya lupa semuanya, dalam ingatan ini sudah lupa. Bahwa saya harus baca surat apa, saya harus mulai dari mana, saya harus baca surat apa, itu ngeblank. Saya nggak ada sama sekali dalam otak saya, semua itu. Padahal sebelum saya pergi ke gereja itu, saya surat itu semua saya baca, saya sholat tahajud, sholat 5 waktu, itu saya baca. Semua hafal di luar kepala. Setelah seperti itu, saudara, apa yang saya lakukan? Saya tidak jadi sholat tahajud. Sampai saya ketiduran dengan mukena, sampai saya ketiduran, sampai saya bermimpi. Bermimpi, dalam mimpi saya itu saya belai rambut saya ini dengan tangan yang sangat halus. Seperti angin sepoi-sepoi, sangat halus lembut sekali. Belum pernah saya rasakan hal itu. Belum pernah. Belum pernah saya rasakan hal itu. Sampai saya ketiduran. Saya bangun pagi jam 5, saya masih sholat. Sholat pun saya tidak fokus karena saya fokusnya pikiran saya ke siapa semalam saya yang usap kepala saya itu siapa. Pertanyaan itu yang saya tanyakan dalam hati saya. Kembali saya bekerja, pulang kerja saya melakukan seperti biasa kewajiban saya, sholat 5 waktu, sholat maghrib, setelah sholat maghrib sholat isya, baca Al-Quran. Tengah malam saya tidur istirahat, tengah malam jam 1, setengah 2 itu saya pasti rajin bangun untuk sholat tahajud. Sholat tahajud yang kedua ini, saudara. Saya sholat tahajud yang kedua, saya ngeblank, saya nggak bisa baca apa-apa. Setelah saya awal mula saya baca Al-Fatihah, saya sudah baca. Al-Anas saya sudah baca. Selanjutnya ngeblank, nggak bisa baca apa-apa, sama sekali. Sampai akhirnya saya sujud, saya untuk mengingat. Ya Allah, ingatkan kata-kata, ingatkan ayat-ayat yang saya harus baca. Tetap saja tidak. Ini hari yang kedua. Tiba-tiba, apa saudara yang terjadi? Saya sampai ketiduran di situ. Saya melihat di dinding itu adalah bukan gambar lagi. Ada orang yang tinggi, berjubah putih, rambut sebahu, rambutnya agak ikal-ikal sebahu, dan wajah itu, wajah yang bersinar, saya sampai tidak bisa, sangat silau sekali. Saya tidak bisa melihat
gambar yang ada di tembok itu, orang yang ada di tembok itu, dan saya katakan, siapa kamu? Siapa kamu? Kenapa kamu mengganggu saya? Kenapa kamu mengganggu saya? Kenapa kamu mengganggu saya? Di situ saya ingat, diingatkan kembali bertahun-tahun yang saya mimpi pada saat saya umur 6, kurang lebih 6 atau 6,5 tahun itu, saya diusap oleh seorang yang berjubah putih. Itulah yang saya lihat. Dan itu saya lihat, gambar itu ada di rumah orang Kristen yang saya lihat itu. Saya katakan, siapa kamu? Apakah kamu Tuhan? Apakah kamu siapa? Saya katakan seperti itu. Dia senyum kepada saya. Dia senyum kepada saya. Saya kembali diingatkan bahwa saya protes teman-teman Kristen. Saya selalu protes, kenapa kamu menyembah patung? Kenapa kamu menyembah patung? Kenapa? Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan patung. Saya katakan seperti itu. Teman-teman saya tidak bisa menjawab. Dan saya diingatkan itu kembali. Tiba-tiba saya tersungkur, saya menangis, dan menangis. Dan apa yang terjadi, saudara? Gambar itu katakan, orang yang ada di dinding itu katakan bahwa aku mengasihimu. Ikutlah aku. Itu katanya seperti itu. Saya menangis yang sangat luar biasa. Saya menangis. Seolah-olah apa yang saya lakukan zaman dulu, waktu saya protes orang Kristen, protes itu kembali terulang dalam ingatan saya. Saya tersungkur, saya mohon ampun. Saya mohon ampun, saya katakan, saya mohon ampun Yesus. Saya katakan seperti itu. Setelah itu, kembali saya masih bebal. Saya masih keras hatinya. Kembali di malam yang ketiga, saya melakukan sholat tahajud kembali. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Saya tidak mendapatkan bacaan apa yang harus saya baca, sedikit pun saya tidak tahu. Saya ngeblank, otak saya kosong semua. Saya tidak bisa berkata-kata, saya tidak bisa berpikir apa-apa, mengingat apa-apa. Dan disitulah tiba-tiba saya sujud, dalam sujud saya melihat lorong yang sangat jauh sekali. Lorong yang sangat jauh. Lama-lama mendekat, itu ada sinar yang sangat terang. Dari lubang itu, lorong itu terus mendekati saya. Tiba-tiba menjamah saya. Dan saya melihat bahwa itu Yesus. Luar biasa. Saudara, apa yang saya alami luar biasa. Saya yang keras, saya yang bebal. Saya tetap mempertahankan bahwa sayalah yang benar iman saya. Bahwa Tuhan Allah sayalah yang benar. Bahwa kitab saya yang benar. Itu yang ada dalam benak saya waktu itu. Saya kembali teringat. Saya menangis. Saudara, singkat cerita, saya bercerita dengan Bapak Pendeta waktu itu. Saya katakan, saya kemarin sholat tahajud Pak Pendeta. Oh ya, kenapa? Baguslah kamu sholat begitu.
Itu jawaban Bapak Pendeta. Tapi aneh Pak Pendeta, saya tidak mengingat apa-apa yang biasanya saya ucapan, lapalan itu tidak ada di pikiran saya. Saya ngeblank, saya tidak bisa baca apa-apa, saya katakan seperti itu. Terus Bapak Pendeta, kenapa bisa begitu ya Bapak Pendeta seperti itu, atau mungkin mengejek, atau mungkin itu saya kurang tahu, tapi itulah jawaban Bapak Pendeta. Terus Bapak Pendeta, saya mau jujur, saya selalu protes teman-teman saya yang Kristen, bahkan teman saya yang kemarin itu saya protes, kenapa kamu menyembah patung, sedangkan Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan patung. Saya katakan seperti itu Pak Pendeta, tapi mereka tidak jawab, mereka hanya senyum. Oh ya, ya seperti itulah orang Kristen, beliau katakan seperti itu. Terus dari situ saya mulai melihat bagaimana orang yang saya jumpai, orang-orang Kristen ini, orang yang luar biasa. Dalam hati saya katakan, yang boleh dikatakan memberi setiap kata-kata, setiap tindakan, setiap pikiran, bisa memberikan kesejukan bagi orang lain. Itu yang saya rasakan waktu itu. Waktu saya baru setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus itu pun saya lakukan itu tahun 2003 Pak, saudara. Saya tahun 2003 itu yang saya mengalami perjumpaan seperti itu. Padahal saya kenal dengan teman saya itu mulai kegiatan sosial itu di tahun 2001 akhir, mau tahun 2002 itu. Sampai tahun 2003 itu saya mengalami perjumpaan seperti itu. Setelah itu saya nggak mau sholat, saudara. Saya sudah berhenti sholat. Tapi saya baca Al-Quran, baca kitab begitu. Setelah saya baca Al-Quran, saya baca kitab. Setelah saya baca Al-Quran, saya baca kitab. Bisa dikatakan ini anak bagaimana ya? Kitab dibaca, Al-Quran dibaca, tapi nggak sholat itu. Setelah singkat cerita, kembali saya diingatkan, mungkin kenapa saya harus baca Al-Quran. Kalau mau baca kitab, ya pelajari Alkitab, padahal sudah diingatkan seperti itu. Tapi kenapa saya masih baca Al-Quran? Itu yang mungkin seperti itu, dan singkat cerita, di satu malam, saya itu menginap di kakak angkat saya. Beliau laki-laki, beliau kerja di Olimpik, sebagai keamanan di Olimpik, dan beliau itu telepon kepada saya, Dok, bisa ke rumah enggak? Kenapa, Mas? Dok, kamu tidur di rumah saya saja ini, soalnya di sini Mas ada taruh uang ini yang mau dikirim besok ke Jawa begitu. Terus kamu tidur di rumah ya? Iya Mas. Mas kerja malam? Iya begitu. Akhirnya saya datang ke rumah beliau. Saya tidur di rumah beliau. Terus Mas saya itu kerja. Singkat cerita, saya malam itu tidur di tempat itu, saya sudah tidak sholat tahajud lagi. Tiba-tiba saya mimpi. Dalam mimpi saya itu, saya dikejutkan ada 3 periuk. Kalau orang Jawa itu periuk untuk tempat masak nasi liwet, itu namanya periuk. Ada 3 periuk, ya bentuknya seperti periuk itu. Ada yang katakan itu ketel, ada yang katakan itu panci begitu. Itu ada 3. Itu saya kaget kenapa api membakar seluruh apa yang ada di utara itu
sampai menjadi seperti lautan api. Saya takut, saya katakan kepada Tuhan, waktu itu saya sudah panggil Tuhan. Tuhan, bukan namanya, tapi saya panggil Tuhan. Tuhan, kenapa seperti itu Tuhan? Saya takut Tuhan. Saya nggak mau terbakar. Saya nggak mau Tuhan. Saya nggak mau terbakar seperti itu. Saya katakan seperti itu. Dan disitulah muncullah dalam benak saya, muncul dalam hati saya untuk, makanya kamu jangan bebal, kamu jangan melawan. Itu yang ada di pikiran saya. Tiba-tiba setelah saya kembali tidur ulang, tiba-tiba saya dikejutkan oleh mimpi kembali. Saya bermimpi pada saat itu datanglah angin yang sangat luar biasa. Seperti badai begitu. Itu badai itu yang sangat luar biasa, dan saya itu kayaknya seolah-olah saya itu tidak ada pegangan. Seolah-olah saya tidak ada pegangan, saya cari-cari pegangan, saya tidak dapat pegangan. Lah di dalam badai itu saya tiba-tiba gelap gulita. Di dalam gelap gulita tiba-tiba ada satu sosok yang besar sekali, hitam, matanya besar, merah, lidahnya menjulur, panjang sekali lidahnya, merah, sampai merah semuanya. Itu tiba-tiba mencekik saya itu dari belakang, menyikap saya dan mencekik saya dari belakang. Saya sampai tidak bisa bernapas apa-apa. Saya katakan, saya dalam hati saya sudah baca semua ayat yang saya tahu untuk mengusir setan itu waktu saya di iman saya yang dulu. Saya sudah baca surat Al-Anas, saya sudah baca Al-Fatihah, Al-Anas 3 kali. Saya sudah baca semua sampai saya baca ayat kursi. Itu pun tetap saja makhluk ini mencekik saya, bahkan saya sudah tidak bisa bernapas. Pada saat saya sudah tidak bisa bernapas, kayaknya saya napas itu masih cuman tinggal satu tarikan saja itu. Pada saat itu saya katakan dalam bibir saya spontan, Yesus tolong, itu yang ada dalam kata-kata saya waktu itu. Dan mulut saya ini spontan, tidak ada pikiran untuk mengatakan itu. Yang ada pikiran waktu itu adalah saya membaca ayat-ayat itu supaya ayat-ayat itu bisa mengusir roh jahat, mengusir setan itu. Tiba-tiba saudara, apa yang terjadi? Pada saat saya katakan Yesus tolong, dari mulut saya keluar, disitulah saya dilempar sekuat tenaga oleh makhluk besar itu. Saya dilempar seolah-olah saya ini sudah jatuh, mau jatuh kemana, dan itu di situ itu ada jurang yang sangat dalam. Jurang yang sangat dalam. Tiba-tiba ada satu sosok yang berjubah putih itu menangkap saya. Saya ditangkap. Setelah saya ditangkap, saya diusap kembali kepala saya. Saya diusap dari kepala, saya diusap semua sampai sekujur tubuh saya diusap. Dari situlah saya merasa tenang, merasa damai, merasa sukacita yang luar biasa. Saya tidak ada beban. Kayak hati pikiran saya kosong. Adanya hanya sukacita. Itulah yang saya rasakan waktu itu. Saya terbangun. Saya terbangun dan saya mulai berpikir. Sebelum pagi itu saya bangun. Kira-kira jam 4 atau setengah 4 itu saya bangun. Saya baca kitab. Saya tidak bisa berdoa, cuman saya baca kitab. Saya mau baca kitab. Kalau memang ini yang benar, saya mau baca, saya mau
Saya mau baca, saya mau ingin tahu. Saya katakan seperti itu saja. Tapi disitulah Tuhan tuntun saya. Saya dituntun, saya diperbarui oleh Tuhan. Akhirnya saya mengaku kepada teman saya bahwa saya ingin belajar firman Tuhan. Saya katakan seperti itu. Singkat cerita, saya belajar firman Tuhan. Saya belajar firman Tuhan, saya dibimbing. Di setiap saya diperkenalkan dengan ini, dengan Bapak Yohanes yang ada di Kelapa Gading. Saya diperkenalkan dengan beliau, diajak ke rumah beliau di perumahan di Kelapa Gading. Saya datang ke sana. Sampai beliau katakan, ini sudah sore, nggak usah pulang. Besok kerja nggak? Saya besok kerja, Bapak. Saya katakan seperti itu, tapi nggak apa-apa, kamu nginep saja di sini. Nanti pagi saya antar sampai di mana kamu dapat bis untuk ke tempat kerja kamu. Bapak Yohanes katakan seperti itu. Akhirnya saya menginap. Malam saya didoakan. Dan saya kembali merasa tenang. Singkat cerita saya pulang dan besoknya ada pertemuan di itu. Tapi saya masih malu-malu, saya tidak tak mau mengikuti. Tapi saya pada saat itu ada seorang ibu rohani dan bapak-bapak rohani yang dari gereja Bogor itu ada pada datang semua, karena waktu Bapak Pendeta yang satu yang dari Cibubur itu beliau tidak bisa datang, jadi yang datang gembala yang dari gereja Bogor. Saya bilang saya ingin tahu lebih jauh tentang bagaimana pelajaran firman Tuhan, dan beliau katakan, mari, saya sangat sukacita kamu katakan hari ini seperti itu. Semua malaikat yang di surga itu sudah bersorak-sorak bergembira, kata beliau seperti itu. Saya heran, kenapa bersorak-sorak bergembira? Itu masih dalam hati saya seperti itu. Saya belum tahu itu. Singkat cerita, saya sudah belajar sampai tibalah pada saat itu ada KKR di Jakarta. Saya mengikut KKR di Jakarta dan saya katakan waktu itu saya diundang, siapa yang mau sudah menyerahkan diri untuk mau mengikut Kristus, untuk dibaptis. Tiba-tiba saya menyerahkan diri, saya mau dibaptis, dan sebelum dibaptis saya kembali ke Lampung untuk bertemu orang tua saya waktu itu. Bertemulah saya ke Lampung dengan orang tua saya, dengan saudara-saudara saya. Saya katakan kepada ibu saya, Ibu, saya sekarang menjadi orang Kristen. Saya katakan seperti itu. Ibu saya kaget, bapak saya kaget. Ibu saya katakan sama bapak saya, itu hak kamu, Dok. Bapak sama ibu nggak bisa melarang, karena keyakinan itu dari pribadi masing-masing. Ibu tidak bisa paksakan kamu untuk mengikuti iman percaya ibu sama bapak. Tapi walaupun ibu sama bapak saya tidak pernah mengenal Kristus, akan tetapi bagaimana kehidupan sehari-hari itu yang saat ini kami rasakan itu sama seperti kehidupan Kristus. Itulah yang kami rasakan. Orang tua saya, cara mendidik saya seperti Kristus mendidik murid-muridnya, mendidik anak-anaknya. Bagaimana kita harus mempunyai kasih, mempunyai belas kasihan, harus saling menghormati, harus menyayangi, harus ini itu sama persis. Dan ibu saya seperti itu. Walaupun ibu saya tidak mengenal Kristus, itu
Ibu saya seperti itu, tapi saudara-saudara saya, apa yang mereka lakukan? Saudara, sama persis seperti saudara-saudara yang lain yang background dari Muslim masuk menjadi pengikut Kristus. Mereka dibenci, mereka dihina, mereka dihujat, mereka dijauhi, itu sudah ada. Dan semua itu yang mereka alami, saya pun mengalami. Kecuali kedua orang tua saya. Saya pernah alami. Bagaimana rasa yang saya alami pada saat itu. Puji Tuhan, Tuhan memampukan saya untuk tidak mempergunakan kata-kata saya, pikiran saya dan tindakan saya jatuh dalam dosa. Saya tetap mengasihi mereka. Saya tetap lemah lembut kepada mereka walaupun saya ditolak untuk saya tidak boleh diperbolehkan pulang kembali. Yang terpenting saya sudah minta izin sama orang tua saya untuk saya dibaptis waktu itu. Saya kembali ke Jakarta, kembali ke Bogor waktu itu dengan berbagai macam rasa yang ada dalam hati saya waktu itu. Sepanjang jalan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, mampukan saya mengasihi mereka Tuhan, saya harus bagaimana, saya mengasihi mereka Tuhan. Disitulah saya merasakan tekanan. Saya tekanan dari saudara saya sendiri. Dan sudah jelas saudara saya sendiri katakan kepada orang tua saya dan ibu saya katakan seperti ini kepada saya, Dok. Apapun yang dibicarakan mbakmu, adikmu, nggak usah diambil hati. Yang terpenting ibu katakan, ibu nggak pernah membenci kamu, ibu sayang sama kamu. Ibu menghargai, menghormati apa yang menjadi pilihanmu. Ibu tidak bisa memaksakan kamu. Biarkan mereka seperti itu. Kalau bisa kamu doakan ya. Itu pesan ibu saya, almarhum. Pada saat itu, ibu saya bercerita bahwa kakak saya, saudara saya, katakan, kita ini sekarang hanya berempat, bukan berlima. Itu yang saya rasakan seperti orang lain. Seperti saudara-saudara yang dari background Muslim masuk Kristen. Itu sama seperti saya. Saudara mau tahu, selama 7 tahun saya tidak pernah datang kepada orang tua saya untuk mohon maaf pada saat di hari-hari baik bagi orang tua, saudara. Saya tidak pernah lakukan itu. Saya sudah berdoa, saya sudah bawa doa ke dalam tangan Tuhan, tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan tahu, saya tidak boleh datang ke sini sebelum mereka sadar. Mereka boleh diubahkan oleh Tuhan. Sampai pada akhirnya, pada saat saya bisa datang kemari, itu pada saat ibu saya sakit. Ibu saya sakit. Saya sudah dibaptis, ibu saya sakit. Saya menjenguk beliau di rumah sakit Pringsewu. Saya dari Jakarta itu ditelepon dari Lampung bahwa oleh keponakan saya, Tante pulang, Mbah sakit, Mbah Putri sakit. Dia bilang begitu.
Saya menangis dari pekerjaan, tempat kerja. Saya minta izin, saya langsung keluar, saya langsung ambil pakaian di kosan, saya langsung pulang. Saya ambil bis dari Rambutan ke Merak. Dari Merak saya ambil kapal cepat yang hanya 45 menit. Saya langsung tiba di Rumah Sakit Pringsewu itu sekitar jam 9 malam. Jam 9 atau sekitar jam 9 malam lah sampai tiba di Rumah Sakit Pringsewu. Saya peluk ibu saya. Ibu saya katakan, ibu kangen. Saya menangis sejadi-jadi. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan saya tidak mampu. Tolong beri kekuatan ya Tuhan. Saya katakan dalam hati begitu. Tuhan kembali ingatkan kepada saya, jangan nangis, berdoa. Tuhan bisikan seperti itu. Saya berdoa, di situ saya berdoa. Saya berdoa untuk pertama kali saya minta izin sama kakak saya waktu itu, kakak yang pertama. Sama adik saya laki-laki yang menjaga ibu saya di rumah sakit. Saya katakan kepada kakak saya yang pertama, Mbak, saya minta maaf. Ibu sekarang sakit, mungkin sakit ini ibu karena kepikiran saya. Apa kata kakak saya yang pertama? Enggak, Dok. Enggak. Jangan berpikiran seperti itu. Boleh enggak, Mbak? Saya berdoa untuk ibu. Boleh, Dok. Berdoa untuk ibu. Kakak saya yang pertama menangis merangkul saya. Yang sekarang sudah almarhum. Kakak saya merangkul, menangis. Di situ saya sujud di lantai. Saya katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya berdoa untuk ibu saya. Saya samperin adik saya yang laki-laki. Saya katakan kepada dia, Mbak minta maaf. Mbak mau berdoa untuk ibu. Enggak apa-apa Mbak, berdoa untuk ibu. Disitulah saya melihat bagaimana cara Tuhan membuka hati yang keras. Saya berdoa kepada ibu saya katakan kepada ibu saya, Ibu, saya minta izin, saya mau berdoa untuk ibu. Boleh enggak? Boleh, Dok. Doakan ibu. Itu sangat luar biasa. Beliau katakan berdoa untuk ibu supaya ibu sembuh. Ibu, saya berdoa lain bukan seperti dulu lagi. Saya berdoa itu yang saya sebut Tuhan saya, Tuhan Yesus. Saya katakan seperti itu, enggak apa-apa. Semua Tuhan itu sama, cuman caranya itu kata-kata ibu saya seperti itu. Saya dalam hati puji Tuhan, luar biasa Engkau Yesus. Saya katakan, saya mulai berdoa. Saya bawa doa dalam tangan ibu saya pegang, saya berdoa. Saya katakan, ibu percaya dengan iman yang saya imani, dengan Tuhan yang saya imani, percaya. Karena Tuhan itu hanya satu, itu kata-kata ibu saya. Saya berdoa, setelah saya berdoa, amin. Ibu saya terus duduk. Setelah duduk, cerita sama saya. Terus kakak saya, itu malam-malam begini, kakak yang nomor 2 datang. Terus kakak saya yang nomor 1 itu bilang begini, Dok, kamu itu capek perjalanan. Mbak tahu kamu itu tadi kerja, karena kamu ditelepon langsung datang ke sini. Saya, iya Mbak. Kamu pulang saja yuk sama Mbak. Enggak, saya di sini. Saya mau tunggu ibu, saya bilang begitu. Akhirnya saya tunggu ibu.
Saya tunggu ibu karena saya tidak bisa minta cuti lama-lama, hanya 2 hari. Saya 2 hari menjaga ibu. Terus saya kembali sebelum ibu saya pulang dari rumah sakit, saya sudah pulang ke itu. Saya katakan saya minta pamit sama ibu, saya izin, saya kembali mendoakan ibu saya berangkat kembali ke pekerjaan, terus ibu saya doakan, terus saya pantau. Akhirnya itu setelah saya dibaptis itu, saya kembali melihat ibu itu pada saat sakit, bagaimana Tuhan buat saya luar biasa di situ. Setelah dibaptis, ini yang saya mau ceritakan, bagaimana kalau mengikut Kristus itu bukan jalannya mulus saja, tidak. Akan tetapi Tuhan masih mau melihat apakah saya ini menjadi anak Tuhan yang benar-benar atau tidak. Pada saat saya dibaptis, baru 3 hari, tiba-tiba teman baptis saya yang orang Sumatera, bukan yang laki-laki itu, tapi ada teman perempuan satu lagi orang Sumatera namanya Nauli. Beliau itu dibaptis dengan saya. Tiba-tiba pukulin saya sampai saya babak belur, saya sampai bonyot semua, biru-biru mata, mulut, ini pipi gosong semua, sampai biru-biru semua. Yang saya tidak tahu apa masalahnya. Sampai saya pingsan, itu saya ditonjokin, dipukulin. Tiba-tiba setelah itu saya ditolong oleh hamba Tuhan, ditolong oleh ibu rohani itu. Terus saya ditanya, kenapa, apa kamu punya masalah? Enggak, saya enggak punya masalah. Saya katakan, saya enggak tahu, enggak pernah punya masalah dengan dia. Kenapa saya harus punya masalah, sedangkan dia saja kalau perlu apa-apa, saya yang kasih, saya yang belikan. Enggak ada pakaian, saya yang kasih pakaian. Saya katakan seperti itu waktu itu. Memang yang namanya mereka anak-anak jalanan, jadi saya enggak apa, walaupun pakaian saya sudah pakai enggak apa-apalah, saya itu mereka mau juga, itu seperti itu, biasa saya lakukan seperti itu. Tiba-tiba setelah saya dipukulin begitu, saya babak belur, saya ditanya sama gembala saya, ditanya sama semua majelis yang di gereja saya enggak pernah buat kesalahan. Dan suami dia tiba-tiba setelah pukulin saya, suami dia itu datang ke rumah. Minta maaf sama saya minta maaf Julia, saya tahu kamu siapa, dia ini yang tidak benar, begini begitu. Singkat cerita, setelah pukulin saya, 1 hari kemudian dia ditangkap polisi. Perempuan ini, Nauli ini ditangkap polisi di Citerep sana, katanya ada masalah apa kurang tahu, saya juga nggak mau tahu. Yang terpenting saya jangan mengusik dia, jangan ingin tahu masalah dia, saya tidak mau, saya sudah trauma dengan dipukulin itu. Akhirnya malam-malam telepon saya jam 9 malam lewatlah, saudara, sekitar jam 10 malam saya ditelepon, saya jawab, kenapa kak? Adek Yul, tolongin saya. Loh, kenapa kak? Saya katakan seperti itu. Adek, tolongin saya minta maaf. Saya ditangkap polisi, saya harus bayar uang jaminan. Hah? Ditangkap polisi, bayar uang jaminan, saya katakan seperti itu. Terus, saya bilang sama suami, waktu itu belum menjadi suami saya, masih menjadi pembimbing saya. Beliau katakan, kenapa Pak itu Kak Nauli itu ditangkap polisi? Loh, kenapa ditangkap polisi?
Apa kamu laporin ke polisi? Enggak, Pak. Saya enggak pergi kemana-mana, saya di rumah saja. Saya enggak tahu apa masalahnya. Saya ini baru telepon saya katanya minta cariin duit untuk ini. Terus singkat cerita, saya kasih uang saya untuk nggak tahu jaminannya suruh bayar berapa, walaupun sedikit ya sudah saya kasih gitu. Sudah kakak sekarang di mana? Kakak ada di kantor polisi. Tolong nanti Abang Gultom, maksudnya suaminya Abang Gultom ke situ ambil uang ya dek, tolongin kakak ya. Iya kak, nanti saya kasih Bang Gultom. Begitu itu langsung suaminya datang saya kasih. Setelah dia keluar dari penjara itu datang ke rumah, katanya minta maaf, minta maaf. Terus saya tanya begini kak, ya sudah, saya sudah ampuni kakak dari kemarin, saya sudah maafkan kakak. Dan seperti saya teringat dalam firman Tuhan, pada saat saya dipukulin itu, saya teringat dalam firman Tuhan dalam Matius. Amin, puji Tuhan. Tuhan berkati saudara, bagikan terus tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan, sama seperti saudara diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.